Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks eksposisi dan juga strukturnya, dan mungkin sudah kita singgung tentang unsur kebahasannya. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi. Baik, pola pengembangan teks eksposisi, jadi kalau pola ini adalah susunannya, susunan atau susunan daripada teksnya. Ada 4 bagian. Yang pertama, pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Dan yang terakhir adalah pola perbandingan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pola umum khusus adalah ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelasan. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasannya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Inilah pengertian daripada pola umum khusus. Artinya ide pokoknya atau ide pokok bagian teks eksposisinya ditempatkan di awal paragraf dan kemudian diikuti dengan penjelasan atau ide-ide penjelasannya. Yang kedua, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Jadi ini pola khusus umum ini adalah uraian yang bersifat umum ditempatkan di bagian akhir. Nah, lawan kata daripada pola khusus umum tadi atau pola umum khusus ya. Jadi ini ditempatkan di terakhir atau sudah menjadi simpulan atau rangkuman daripada pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Kalau kita tahu kan teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau suatu permasalahan atau suatu kejadian dengan memberikan informasi, yaitu argumentasi dan juga pendapat-pendapat daripada narasumber. Nah, yang ketiga, pola ilustrasi. Pola ilustrasi ini adalah sebuah gagasan yang terlalu umum, memerlukan ilustrasi yang konkret. Nah, ilustrasi ini berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Jadi kalau biasanya kita dengarkan ilustrasi ini, pola ilustrasi ini adalah jika seseorang memberitahukan satu informasi atau satu ide pokok atau suatu gagasan dengan mengilustrasikan pengalamannya sendiri. Inilah pola ilustrasi. Artinya dia bisa membuat pengalaman orang lain atau menjelaskan atau menceritakan ilustrasi contohnya pengalaman seseorang. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita dalam menjabarkan pola satu teks eksposisi, satu teks atau penjelasan tentang satu kejadian atau satu ide atau gagasan, maka kita bisa mengungkapkan daripada ilustrasi tentang pengalaman pribadi kita supaya orang yang mendengarkan bisa merasa yakin dengan informasi yang kita berikan. Nah, yang terakhir adalah pola perbandingan. Nah, untuk pola yang perbandingan ini digunakan untuk meyakinkan satu pendapat. Kita bisa melakukan suatu perbandingan atau dengan membandingkan suatu benda-benda atau keadaan atau yang lain, ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara lain atau dengan cara seperti ini, orang atau keyakinan pembaca atau pendengar dengan gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Ya, artinya dengan memberikan fakta-fakta yang nyata, yang benar-benar di dalam suatu peristiwa. Jadi pola perbandingan ini sangat penting ya, supaya pembaca bisa lebih yakin dengan informasi yang kita berikan. Baik, terima kasih. Sampai di situ pembahasan kita tentang
pola-pola daripada teks eksposisi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami pola daripada teks eksposisi ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.